Ini ada teman lama ini, Pak Elia dari Denpasar ini masuk. Ya, bagaimana kabar Bapak Elia? Mic-nya belum dibuka, masih tertutup mic-nya. Ya, sudah. Salah, salah neken Pak, sorry. Saya kira mic-nya ternyata tidak pakai bajunya saya kelihatan. Sorry, sorry. Silakan. Saya melihat Pak Andi suhu yang mengerti ya bagaimana membaca situasi. Tadi saya tiba-tiba saja pengen, oh kok ada beda di YouTube. Kemudian saya masuk ke Zoom. Apakah ini keputusan saya, Pak? Pertanyaannya Elia ini memang ciri-cirinya ini ya, ada manuver-manuver gitu loh. Ya, karena saya salah satu pegiat lama daripada Pak Andi, cuma dalam format yang lain, bukan yang beda, bukan yang sama gitu ya. Kalau katakan beda tuh kan bisa beda tuh bertumbuh atau yang lain kan gitu ya, Pak ya. Cuma saya melihat hari ini kemungkinan besar ada aku lagi nih Pak, ada Elia yang dulu, yaitu Pak Januar hari ini. Thank you Pak. Ya, kita semua kan lagi belajar bersama, ya kan? Oke, terima kasih untuk masukan dari Pak Elia. Kalau mau on topic boleh saya lanjutkan Pak. Silakan. Bagaimana kita bisa mengeliminasi atau mengurangilah porsi aku saya. Jika kita tidak sedang dalam posisi minus, sedang dalam posisi di bawah lembah kekelaman paling dasar, tapi kita masih ada di atas, di zona nyaman, zona Tuhan memberkati, haleluya, amin. Apakah ibadah sejati yang Pak angkat hari ini bisa betul-betul kita uji di hadapan diri kita Yes. sendiri dan di hadapan Ya, Tuhan? sangat bagus pertanyaannya. Jadi kalau dalam lembah kekelaman ya akunya sudah dihantar pada kehancuran itu. Tapi kalau lagi wah diangkat ke tinggi, bagaimana saya bisa mengalami kehancuran keakuan di tempat yang tinggi? Ya, saya melihat rumusnya satu, Pak Elia. Ya, rumusnya itu 1 Korintus 15 ayat 10. Nah, Pak Elia mestinya hafal ya. Ya. Hafal nggak Pak Elia? 1 Korintus 15 ayat 10. Saya bukan murid yang baik, Pak. Tidak pernah menghafal ayat Alkitab. Cuma kalau poin bunyinya tahu, di mananya itu nggak tahu saya tepatnya di mana. Oh, oke, oke. Ya, saya ini tampilkan ayatnya ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Ya. Ada yang mau bacakan? Atau Pak Elia mau bacakan? Belum buka Alkitab, Pak. Satu Nah, Korintus, ini sudah saya Ya, tampilkan di layar. saya ya. ya silakan. Silakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.
Iya, sadar diri bahwa semua berasal dari Allah. Kalau aku mengalami kesuksesan, aku harus sadar diri kesuksesanku itu pun berasal dari Allah. Kalau aku diberi kekayaan, aku juga harus sadar diri kekayaanku pun berasal dari Allah. Kalau aku diberi kesehatan, aku juga harus sadar diri kesehatanku pun berasal dari Allah. Dan semua ini hanya titipan. Titipan saja. Karena mungkin suatu saat Tuhan akan ambil titipannya. Karena sudah selesai. Masa titipannya sudah selesai. Nah, itu yang sering kali mengingatkan saya pribadi ya. Bagaimana saya mau belajar mengalami kehancuran keakuan. Meskipun saya tidak semenderita Pak Elia, tapi Tuhan mengingatkan saya, semua itu cuma titipan saja. Saya tidak ada yang saya miliki yang berasal dari diri saya, itu enggak ada. Ya, dan semua itu akan diambil Tuhan kok. Itu aja. Nah, Gitu Pak Eli. untung kalimatnya Pak Andi seperti Pak Elia. Pak, kalau jika Anda seperti saya, mampukah ayat ini menjadi dasar kehidupan kita, Anda selanjutnya atau teman-teman selanjutnya? Karena begini Pak, seperti Ayub ya, kalau Ayub tidak dipulihkan, apakah dia bisa mengatakan dari lahir apa? Aku bla bla bla. Nah, Aku itu. kenal Tuhan hanya dari kata orang. Nah, nah, seperti ini Pak. Ini inti ayat itu saya tahu cuma kalimat persis di mana wah itu anak TK mungkin bisa mengalahkan saya. Poinnya adalah kalau kita sedang dalam suasana bagus, tenang, wih khotbahnya pinter Pak. Sharingnya 1000, bukan 100 ya 1000. Tapi kalau kita di posisi Ayub yang tidak dipulihkan, semoga kita bisa seperti Stefanus. Dia mengatakan, oh terima kasih Tuhan. Sampai mati pun dia tidak mengakukan diri. Nah itu yang Ya. harus saya mohonkan. Saya khawatir sekali Pak di masa-masa kesulitan saya ini. Mungkin hanya Pak Andi yang tahu ya karena saya menjapri Anda. Kalau yang lain di grup kelompok saya sudah cuma no respon. Biasalah orang akan menasihati kalau posisinya dia di atas. Kalau sudah sama-sama di bawah, bisakah dia menasihati temannya yang ada di bawah? Oke, terima kasih sharingnya. Saya juga, saya akan mengembalakan ya. Jadi saya melihat dari jemaat yang paling terpuruk sampai yang paling sukses. Ya, saya kalau melihat orang lain itu saya selalu menempatkan diri saya bagaimana kalau saya menjadi seperti dia. Meskipun tidak bisa 100% persis saya seperti itu, tapi paling tidak itu menjadi bayangan dalam hidup saya. Terus saya simpulkan ya, bahwa memang kita itu tidak mungkinlah kita bisa kuat menghadapi itu dengan kekuatan kita sendiri. Itu pasti nggak mungkin. Kita kalau dengan kekuatan kita sendiri kita mengalami hal-hal seperti itu, mungkin kita juga akan menyangkal Tuhan. Mungkin. Karena kita tidak ada kekuatan dari diri kita sendiri. Nah, saya percaya itu yang namanya providensia. Saya percaya yang namanya pemeliharaan Allah. Saya percaya yang namanya pimpinan Roh Kudus ya yang memberi kita kekuatan dalam menghadapi segala pencobaan itu secara progres terjadi dalam hidup kita semua sebagai anak-anaknya sampai titik
nafas penghabisan. Karena kita semua masih belum titik nafas penghabisan kan, termasuk Pak Elia juga. Meskipun sudah pernah sharing beberapa kali hampir dipanggil Tuhan. Tapi sampai benar-benar saya pada titik penghabisan itu, nafas penghabisan itu, saya percaya itu penyertaan dan kekuatan Allah. Yaitu yang seperti pemazmur mengatakan, di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau beserta aku. Nah, itu yang kekuatan daripada Tuhan. Dan itu yang luar biasa bagi jaminan pemeliharaan Allah dari Tuhan. Yang luar biasa itu bukan manusianya. Semua karena kita ditopang Allah. Dan ini sudah jam 9 lewat 13 menit. Jadi puji Tuhan ya. Tuhan sudah memimpin diskusi kita. Ya, Pak Elia. Terima kasih Pak. Besok saya akan Puji gabung Tuhan. lagi karena masih ada yang terjawab. Oke. Thank you. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung.